Seorang remaja mencuri dari kuil suci, terkutuk oleh tuyul yang menghantui cerminnya. Lina selalu menjadi jiwa yang gelisah. Dibesarkan di sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung yang kuno. Ia sering merasa terjepit oleh harapan keluarganya dan beratnya tradisi. Dunia di luar komunitas kecilnya jauh lebih menarik. Penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dipahami orang tuanya, hal-hal yang membangkitkan rasa ingin tahunya. Itulah sebabnya dia berada di depan kuil tua yang selalu diperingatkan orang. Tempat ibadah dan penghormatan leluhur yang belum pernah tersentuh oleh tangan dunia modern. Kuil itu tersembunyi jauh di dalam hutan, udara tebal dengan asap dupa dan aroma tanah. Ia sudah mendengar cerita tentang tempat itu sejak kecil, tentang bagaimana roh-roh leluhur menjaga tempat suci itu dari tangan yang tidak pantas. Namun bagi Lina, cerita-cerita itu hanyalah dongeng masa kecil, cerita yang terlalu kuno untuk dipercaya. Mudah sekali untuk menyelinap masuk ketika tidak ada yang melihat, jantungnya berdebar dengan kegembiraan. Lilin-lilin yang menyala memantulkan bayangan panjang di atas ukiran batu kuno, dan udara tebal dengan aroma dupa dan kelembapan. Ia belum pernah melihat apapun seperti itu, relikuium emas, persembahan, dan ukiran dewa-dewa yang lebih tua dari buku sejarah yang pernah ia baca. Sesuatu di dalam dirinya menggerakkan pikirannya yang bengkok dan memberitahunya bahwa ia harus mengambil sesuatu. Jarinya menyentuh sebuah patung dewi yang terukir dengan rumit. Matanya tertarik pada sebuah kalung bertatahkan emas yang tergantung di lehernya. Tanpa berpikir panjang, Lina meraihnya dan menyelipkannya ke dalam sakunya. Detak jantungnya makin cepat dengan adrenalin. Begitu jarinya menekan kalung itu, sebuah kehadiran dingin yang mencekam memenuhi ruangan, dan udara terasa semakin berat. Lina terhenti, jantungnya berdetak kencang. Ia sudah mendengar cerita-cerita, kutukan bagi mereka yang menajiskan tempat suci, tetapi ia tidak pernah mempercayainya. Tidak sampai saat ini, sebuah bisikan rendah, serak, terdengar di sekelilingnya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan, sekilas gerakan menarik perhatiannya di cermin pecah di ujung ruangan. Sebuah sosok, siluet kecil, menyeramkan, dengan mata kosong yang menyala, berdiri tepat di belakangnya di dalam refleksi cermin. Tetapi saat ia berputar untuk menghadapinya, ruangan itu kosong. Udara terasa tebal dengan ketakutan, namun Lina tidak meninggalkan kuil itu. Sebaliknya, ia memasukkan kalung itu ke dalam sakunya dan meninggalkan tempat itu. Berharap bisa melupakan apa yang telah terjadi. Namun, ia tidak bisa menghindari apa yang mengikutinya. Malam itu, cermin di kamar Lina terasa berbeda. Ia sedang menggosok giginya ketika ia kembali melihat sosok itu, kecil, samar, berdiri tepat di belakang refleksinya. Pada awalnya, ia mengira itu hanya imajinasinya. Ia menggosok matanya, menganggapnya sebagai kelelahan akibat hari yang panjang. Tetapi saat ia berbalik menghadapi cermin, sosok itu meniru setiap gerakannya, matanya yang kosong terkunci pada dirinya. Seolah-olah ia sedang menunggu, mengawasi. Napas Lina tercekat. Ia sudah mencuri kalung itu, dan sekarang sesuatu mengikutinya kembali. Setiap malam sejak saat itu, sosok itu semakin berani. Sosok itu mulai meniru setiap gerakannya, tetapi dengan sesuatu yang lebih gelap di balik matanya. Roh itu semakin kuat, dan Lina mulai merasakan pengaruh kutukan itu padanya. Ia mulai mencuri lebih banyak, hal-hal kecil terlebih dahulu, sepasang anting dari meja rias ibunya, dompet tetangga yang ia temukan saat berjalan pulang. Awalnya, ia bisa menyembunyikan barang-barang itu dan berpura-pura bahwa itu hanya kebiasaan buruk. Tetapi kemudian, semuanya semakin parah. Sosok di cermin tidak lagi puas hanya meniru gerakannya. Sosok itu mulai memimpin tindakannya. Suatu malam, saat menatap cermin, Lina merasakan kehadiran sosok itu semakin kuat hingga terasa seperti berdiri tepat di sampingnya. Ia meraih ponselnya, siap untuk mengakhiri keadaan trans itu, tetapi sebelum ia bisa menyentuhnya, sosok itu mengangkat tangannya, menghalangi pandangannya. Jari-jari kecilnya yang keriput menyentuh permukaan cermin. Dan tangan Lina menirunya, bergerak tanpa kehendak. Ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Berhenti, bisiknya, suaranya gemetar. Tolong, aku tidak bermaksud. Namun mata sosok itu hanya menyala lebih terang, bibirnya meregang menjadi senyuman yang bengkok saat ia bergerak perlahan ke arahnya.
Itu adalah dirinya, itu adalah refleksinya. Tetapi itu bukan dirinya, itu adalah roh dari tuyul, dan itu mulai menguasainya. Hari-hari berganti minggu, dan hidup Lina mulai berantakan. Ia mendapati dirinya mencuri dari orang-orang terdekatnya. Sepasang anting dari ibunya, liontin berharga dari neneknya, koin kecil dari koleksi koin ayahnya. Setiap kali ia mencuri, sosok di cermin semakin jelas, gerakannya semakin disengaja. Hingga terasa seolah-olah roh itu bukan lagi sekadar mengikuti tindakannya, ia mulai membimbingnya. Keluarganya mulai memperhatikan. Ibunya bertanya kemana antingnya. Suara ayahnya tajam saat ia bertanya mengapa koleksi koinnya berkurang. Tetapi Lina tidak bisa berhenti. Ia harus mencuri. Dorongan itu tidak tertahankan. Dan sosok kecil di cermin hanya mendorongnya lebih jauh. Suatu malam, Lina tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Ia telah menjadi tahanan kutukan itu. Refleksinya tidak lagi miliknya. Itu adalah iblis dalam penyamaran, roh yang lahir dari tindakan egoisnya sendiri, yang memberi makan rasa bersalah dan keinginannya. Lina harus membuat pilihan. Dengan penuh keputusasaan, ia kembali ke kuil itu, berharap bisa memperbaiki kerusakan yang telah ia sebabkan. Ia berdiri di depan patung dewi itu, memegang kalung terkutuk di tangan gemetarnya, dan berdoa untuk pengampunan. Tetapi udara di sekitarnya terasa menyesakkan, seolah-olah hutan itu sendiri hidup, mengawasi. Kemudian, bisikan itu datang. Itu adalah suara, lembut dan menggoda, bergema di pikirannya. Kau tidak bisa melarikan diri dariku. Kau telah mencuri dari para dewa, dan sekarang aku akan mengambil darimu. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar, dan angin dingin berteriak melalui pepohonan. Refleksi sosok itu di cermin kuil muncul lagi, wajah kecilnya terdistorsi dalam jeritan bisu. Refleksi Lina tidak lagi sekadar bayangan, ia telah menjadi entitas terpisah. Yang melangkah keluar dari kaca dengan tangan dari asap dan kegelapan, menariknya semakin dekat ke cermin. Saat Lina berteriak, refleksinya melangkah maju, menariknya ke dalam kaca. Hal terakhir yang dilihatnya sebelum semuanya menjadi gelap adalah wajah yang terpelintir dari tuyul, senyuman kosong dan mengejek yang meregang di wajahnya. Keesokan paginya, keluarga Lina menemukan kamarnya kosong, dengan hanya satu benda yang tertinggal, kalung terkutuk itu, tergeletak di tengah tempat tidurnya. Dan di dalam cermin, muncul sosok baru, sebuah bentuk kecil yang tertutup bayangan, meniru setiap gerakan keluarga yang pernah mencintainya.